Shalom teman-teman, ketemu lagi di 365 hari kabar baik sama Stan di sini. Dan hari ini kita masuk di Sabtu 25 Oktober. Injilnya masih dari Injil Lukas. Saya akan bacakan Lukas 13 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama 1 tahun lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke teman-teman, menarik sekali untuk Lukas hari ini. Poinnya ada 2 seperti biasa. Yang pertama, Yesus bercerita, ya. Lalu banyak orang datang bilang bahwa wah ini loh ada kejadian malapetaka ini, ada malapetaka itu, gitu ya. Tapi poin yang pertama adalah salah satu kunci atau prinsip kekristenan itu bukan kesempurnaan. Ya, kesempurnaan milik Kristus benar. Kita harus menjadi pribadi yang sempurna seperti Bapa kita di surga, benar. Dan kita harus maksudnya harus punya potensi itu, ya benar juga. Tapi yang paling penting, salah satu prinsip kekristenan adalah habit atau gaya, teman-teman ya. Gaya hidup untuk terus menerus bertobat. Kenapa? Karena kita ini belum menjadi pribadi yang perfect atau yang sempurna, tapi kita ini mengejar kesempurnaan. Berarti ada sebuah konsep terus menerus bertobat, dan itu adalah salah satu pondasi dasar hidup Kristen atau hidup kekristenan, ya. Selalu bertobat, ya. Komitmennya jelas, kita harus bertobat secara rutin, ya. Dan ketika kita bertobat secara rutin itu dalam arti gini, bukan meremehkan kuasa kasih Tuhan, bukan, tapi namanya manusia pasti bisa salah. Ya, ketika kita salah, kita ini bertobat. Namanya manusia, ya bisa salah, bisa. Bertobat itu artinya bukan mengurangi atau kurang ajar kepada Tuhan, ya, tapi ketika kita salah bertobat, ya kita berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Jatuh bisa nggak? Ya bisa-bisa aja. Tapi kita tidak hidup di dalam dosa itu. Pertanyaan yang sering saya infokan atau saya lontarkan pada saat pelayanan itu adalah, mungkin nggak ayam itu jatuh ke dalam air, ke kolam, selokan, mungkin aja. Tapi mungkin nggak ayam itu hidup di dalam air? Nggak mungkin. Sama, manusia bisa nggak jatuh dalam dosa? Bisa banget. Tapi manusia bisa nggak hidup di dalam dosa? Secara natural tidak bisa. Maka akan sangat unik, aneh, ya, kalau manusia itu hidup di dalam dosa dan menikmati kubangan dosa itu. Itu komitmen yang pertama. Jadi ya, kita secara rutin bertobat, mempertobatkan, punya gaya hidup lifestyle yang bertobat. Ya, tidak tobat kumat, tapi ya bertobat, hidup yang baru. Ya, tapi bisa jatuh, bisa, tapi kita tetap mau memiliki gaya hidup bertobat. Kalau di dalam gereja Katolik ada namanya sakramen rekonsiliasi atau pertobatan. Ya, itu dilakukan, dipakai secara rutin. Ya. Lalu poin yang kedua, ada perumpamaan tentang pohon ara. Dan ini menarik. Orang yang sudah bertobat itu diajak oleh Tuhan untuk apa, teman-teman? Untuk menghasilkan buah dari pertobatan itu.
Jadi kalau memang orang itu sudah bertobat, atau kita, Anda dan saya sudah bertobat, ya harus ada buahnya. Kalau enggak, buat apa hidup? Kata-kata Tuhan itu bukan hidup secara fisiknya, atau kita harus bunuh diri, bukan banget, bukan itu maksudnya. Tapi ngapain kok orang ini tidak memiliki fungsi atau tujuan dalam kehidupannya? Jadi orang yang paling menderita itu bukan orang yang nggak punya uang, kalau menurut saya ya. Tapi orang yang paling menderita itu adalah orang yang nggak punya tujuan dalam hidup. Nah, tujuan kita, salah satu tujuan hidup kita sebagai orang Kristen adalah menghasilkan buah dari pertobatan tadi. Buahnya banyak ya. Damai, sejahtera, kasih, sabar, pelayanan, apapun itu buah-buah dari pertobatan ya. Nah, pertanyaannya, komitmennya adalah kita mau menghasilkan buah pertobatan yang apa? Nggak usah minggu ini, nggak usah bulan depan, nggak usah tahun depan, hari ini aja deh. Kita ini mau menghasilkan buah pertobatan apa untuk sesama kita, untuk keluarga kita, atau untuk 5 prioritas yang kemarin saya sharingkan. Itu aja teman-teman. Itu komitmen saya. Kalau komitmen saya akan hasilkan buah pertobatan ya dalam keluarga lah, paling gampang, dalam pekerjaan misalnya. Bentuknya apa? Oke, kita memberikan kasih yang lebih ya, dan seterusnya. Itu komitmen saya. Gimana dengan komitmennya teman-teman? Kita ketemu lagi di esok hari. Itu aja untuk kabar 365 hari kabar baik hari ini. See you. Tuhan Yesus memberkati. Bye.